Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galda Yulisa Utami dengan NIM 23101110086. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dari mata kuliah Learning Organization yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain, Esos MSI. Pertanyaan pertama, berdasarkan kondisi yang ada, akar permasalahan yang membuat learning organization di DLH belum optimal itu terutama pada budaya kerja yang sangat rutin dan kaku, yang dimana para pegawai cenderung bekerja sesuai dengan prosedur saja, tidak ada dorongan atau motivasi untuk mencoba hal baru, dan ada juga rasa takut bersalah. Jadi, ketika ingin mencoba sesuatu yang sedikit berbeda, sering muncul rasa kekhawatiran akan konsekuensinya. Pelatihan juga sudah dilakukan, tetapi karena tidak ada ruang untuk menerapkan hasilnya, perubahan perilaku tidak benar-benar terjadi. Antar bidang pun berjalan masing-masing, sehingga pengetahuan sulit menyebar. Ditambah kepemimpinan yang belum sepenuhnya memotivasi untuk mencoba hal baru. Jadi secara keseluruhan budaya organisasi saat ini belum mendukung prinsip pembelajaran organisasi berkelanjutan. Pertanyaan kedua, menurut saya personal mastery itu intinya kemampuan seseorang untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya. Kalau konsep ini diterapkan di DLH, pegawai bisa terdorong untuk lebih proaktif. Caranya dengan memberikan mereka ruang untuk menetapkan tujuan pribadi yang sejalan dengan tujuan organisasi, lalu difasilitasi dengan mentoring, coaching, ataupun refleksi setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dengan begitu, mereka merasa bahwa pembelajaran itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga kebutuhan agar pekerjaan mereka menjadi lebih baik. Saat mereka merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang, secara tidak langsung biasanya muncul motivasi intrinsik untuk mengambil inisiatif serta mengusulkan perbaikan dan tidak hanya menjalankan rutinitas itu saja. Pertanyaan ketiga, untuk meningkatkan layanan inovasi digital, saya membayangkan adanya program pembelajaran kolaboratif yang melibatkan para pegawai dari berbagai bidang dalam satu tim lintas fungsi, yang nantinya mereka akan memilih salah satu masalah nyata yang sedang dihadapi oleh DLH, lalu mengkaji bersama dari akar masalahnya, mencari rujukannya, merencanakan solusinya sampai menuju uji coba kecil di lapangan. Melalui proses itu terjadi pertukaran pengetahuan antar bidang dan pegawai merasa bahwa ide baru tidak hanya tanggung jawab pimpinan, melainkan hasil kerja kolaboratif. Pertanyaan keempat, menurut saya shared vision memang perlu dibangun ulang jika visi yang ada hanya sebatas slogan dan tidak benar-benar dipahami oleh seluruh pegawai. Dalam teori Seng, organisasi pembelajar tidak bisa berjalan tanpa adanya visi bersama yang benar-benar dihayati. Kalau visi yang ada tidak mampu menggerakkan perubahan atau tidak relevan dengan inovasi kebutuhan saat ini, maka pembaruan visi menjadi sangat penting. Tapi tetap harus ada proses partisipatif, sehingga para pegawai merasa terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap motivasi tersebut. Dengan adanya visi yang baru, jelas, dan relevan, pegawai akan lebih mudah melakukan perubahan yang mereka harapkan. Pertanyaan kelima, indikator kinerja pembelajaran organisasi itu sangat penting karena supaya proses pembelajaran tidak hanya bersifat formalitas. Menurut saya, ada beberapa indikator yang dapat digunakan. Di antaranya, ide perbaikan yang diajukan oleh pegawai di setiap periodenya, tingkat implementasi hasil pelatihan dalam pekerjaan, dan jumlah proyek di lintas bidang.
Selain itu, perubahan SOP berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran juga dapat menjadi indikator yang penting. Dari sisi dampak, peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat setelah diterapkannya inovasi juga bisa menjadi ukuran yang sangat penting. Sementara itu, secara kualitatif, suasana kerja yang lebih terbuka terhadap kritik dan ide baru serta keterlibatan aktif pimpinan dalam proses pembelajaran juga perlu diperhatikan. Dengan begitu, DLH dapat menciptakan pembelajaran organisasi yang benar-benar menghasilkan kerja yang nyata.